Halo sahabat karya semuanya, kembali bersama saya Sahari dalam channel Dunsaka Dunia Sahabat Karya. Kesempatan ini saya akan bercerita kepada sahabat karya semuanya. Sebenarnya judul saya adalah satu sebab, tiga dampak. Ini sama saja dengan satu perbuatan menghasilkan tiga akibat. Ini yang pernah terjadi di pabrik karet. Bahkan ini mungkin terjadi pada semua pabrik karet yang ada di Indonesia. Permasalahan satu sebab, tiga dampak itu adalah kita mulai dari yang nomor tiga dulu ya. Yang ketiga ini adalah mutu. Yang nomor tiga ini mutu, ini sudah sering saya bahas bahwa kalau misalnya para petani ini memasukkan kontaminan benda-benda asing ke dalam bokar, ini akan mengurangi mutu dari karet tersebut. Ketika dibawa ke perusahaan dan dites K3-nya, ternyata K3-nya rendah. Kenapa? Karena di dalam bokar itu dominannya adalah kontaminan atau benda-benda asing yang ada di dalamnya. Makanya kadarnya rendah. Itu yang nomor tiga. Yang nomor dua itu adalah bau. Sering sekali baik masyarakat, LSM, ya, bahkan dari yang non pemerintah sampai kepada mungkin ya anggota dewan sering mengkomplain bahwa bau. Memang kalau kita telusuri, yang namanya karet itu pasti bau. Sifat alamiah dari karet itu pasti bau. Kalau tidak bau, bukan namanya karet. Makanya orang mengatakan semakin bau, dolarnya semakin tercium, dolarnya semakin banyak. Itulah yang disebut dengan karet. Nah, bau itu bisa kita kurangi, tapi kalau mau dihilangkan sama sekali tidak bisa. Kalau mau kita kurangi, memang saya pernah dapat info bahwa karet ini bisa dikurangi baunya dengan menggunakan air olahan limbah. Jadi air olahan limbah itu kita pergunakan 30% dicampur dengan air sungai, air bersih, dan dipergunakan, itu bisa mengurangi bau karet. Yang kedua, ketika masuk ke dryer, di dalam dryer kita ada pasang namanya Scrabble. Itu Scrabble di sana di dalamnya itu dia bekerja dan itu ada air. Jadi semua uap itu sebelum dibuang ke udara itu akan melalui Scrabble tersebut sehingga itu bisa mengurangi bau karet. Ini perusahaan tetap ya pasti tetap bagaimana mengusahakan supaya karet itu baunya itu tidak menyebar kemana-mana atau aromanya itu tidak menyebar kemana-mana. Ini yang sering mendapat keluhan dari masyarakat, LSM maupun dari anggota dewan. Nah, yang pertama itu adalah limbah cair. Nah, para petani memasukkan kotoran, tanah, dan semua itu ke dalam karet itu. Ini sebenarnya membawa masalah di perusahaan. Kenapa? Karena limbah cair ini bisa mencemari lingkungan. Saya pernah di RDP oleh anggota dewan atau DPRD Komisi 2 di tahun 2015, tanggal 26 Oktober 2015. Kenapa saya di RDP? Ya menurutnya adalah ini laporan dari masyarakat. Yang biasanya lah laporan dari masyarakat, dari LSM dan sebagainya. Makanya saya mendapat surat dari anggota dewan dan saya di RDP. RDP mungkin Bapak Ibu tahu itu rapat dengar pendapat. Jadi saya ditanya oleh para anggota dewan dari Komisi 2, ada 7 orang. Mereka menanyakan saya lebih kurang 2 jam. Jadi saya harus menjawab semua pertanyaan, menerangkan bagaimana sistem kerja pabrik karet itu dan termasuk bagaimana sistem pengolahan limbah cairnya, termasuk bagaimana kita mengolah supaya baunya itu tidak menyebar kemana-mana. Itu saya jelaskan dalam waktu lebih kurang 2 jam. Itu kejadian tersebut. Nah, semenjak itu ada oknum-oknum sering juga mengirim ke WA dengan menggunakan nama lembaga yang terhormat, tapi saya tidak pergi. Kenapa? Kalau saya pergi, itu bisa menimbulkan efek yang tidak baik. Yang pertama adalah panggilannya itu melalui WA atau WhatsApp. Kedua, suratnya itu tidak ada nomor register dan tidak ada kop surat. Isinya seperti surat resmi, tapi nomor register,
kop suratnya itu tidak ada. Jadi saya serba salah apakah saya harus pergi atau tidak. Kalau pergi berarti saya merendahkan perusahaan karena saya dipanggil dengan cara tak resmi. Ketika dipanggil dengan cara yang resmi dengan menggunakan kop surat, nomor register semuanya dengan surat resmi, itu saya pasti hadir. Kenapa? Karena yang memanggil saya itu adalah negara. Ketika negara memanggil saya wajib hadir. Tapi kalau di lain dari itu, ya selain dari itu, ketika saya ada panggilan tidak memenuhi syarat, saya tidak akan hadir. Kenapa? Karena ketika saya hadir, saya akan serba sulit. Kesulitan pertama adalah saya tidak tahu apa maksud dan tujuan pemanggilan tersebut. Karena menggunakan nama lembaga tapi tidak menggunakan kop surat dan tidak menggunakan nomor register resmi, sehingga tidak mungkin saya ke sana. Yang kedua, jika saya hadir, makanya saya akan membuat oknum tersebut untuk melanggar kode etik dari lembaganya. Karena kode etik sudah mengatur bagaimana suatu lembaga itu untuk memanggil perusahaan. Jadi tidak bisa sembarang saya hadir. Dan perusahaan pun tidak akan mengizinkan saya untuk menghadiri hal-hal yang sebenarnya tidak resmi dan ini lebih cenderung bersifat pribadi. Ini yang pernah saya alami. Inilah kesulitannya. Sangat sulit posisi saya sebagai pimpinan pabrik dan mewakili perusahaan untuk menghadapi masalah-masalah ini sebenarnya tidak perlu terjadi. Tapi para oknum ini sering masuk untuk mempersulit perusahaan itu dengan cara pertama adalah laporan dari masyarakat. Tapi kita tidak tahu masyarakat yang mana. Yang kedua, laporan LSM. Jadi menggunakan LSM, masyarakat dan yang lain-lainnya untuk menekan perusahaan. Sebenarnya saya juga pernah mendapat surat ya. Sebenarnya ini bukan wewenangnya, adalah untuk pemberhentian kegiatan dan diminta untuk relokasi pabrik ke tempat yang lain. Saya pikir sekarang kok yang meminta kita berhenti beroperasi bukan dari eksekutif, harusnya pemerintah kan sebagai eksekutif yang berwenang, tapi justru lain yang mengatakan demikian. Maka saya tidak mendengarkan karena ini tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Makanya saya selalu berkiblat kepada pemerintah daerah. Saya tidak menghiraukan surat dari ini ya. Dan saya juga ini ada kirian mengenai monitoring, evaluasi untuk evaluasi mengenai lingkungan. Ya, saya persilakan saja kalau mereka mau datang untuk evaluasi, ya persilakan saja. Nah, ini yang sering kami hadapi di pabrik. Jadi satu kesalahan di mana para petani mencampurkan ini sebenarnya membawa 3 dampak yang tadi saya sebutkan kepada pabrik. Bukan hanya pabrik di tempat saya. Semua pabrik, coba Bapak Ibu tanyakan kepada pabrik, benar nggak apa yang saya sampaikan? Saya bicarakan semuanya itu apa adanya. Tidak ditambah dan tidak dikurangi. Ini yang saya hadapi ketika terjadi adanya limbah yang kotor. Di perusahaan kita telah mengelola atau tata kelola lingkungan itu sudah sangat baik. Kita sudah punya IPAL, instalasi pengolahan air limbah. Bapak Ibu dan sahabat karya semuanya boleh lihat video saya yang terdahulu itu mengenai instalasi pengolahan air limbah itu di PT Karya Sejati. Semua itu sudah dibuat. Untuk IPAL atau instalasi pengelolaan air limbah itu, perusahaan PT Karya Sejati itu adalah kapasitas 2.500 ton kering. Sedangkan untuk perusahaan baru menggunakannya 1.500. Masih ada range 1.000 ton. Berarti itu tidak mungkin airnya yang kita olah itu bisa mencemari lingkungan. Dan kita terbuka saja. Jika misalnya dari pihak yang berkepentingan, kecuali yang tidak berkepentingan, saya tidak akan izinkan dia masuk ke pabrik. Karena dia bukan wewenangnya. Tapi kalau misalnya berwenang, kami persilakan untuk melihat. Karena dengan ini banyak sekali oknum yang ingin datang ke pabrik. Yang ditanyakan itu ada 3 yang ditanyakan, yang jalur masuknya. Yang pertama itu adalah jalur laporan masyarakat yang tadi saya sampaikan. Yang kedua itu adalah mengenai laporan dari LSM. Yang ketiga itu adalah yang mau dilihat itu adalah izin. Mau lihat IPAL dan sebagainya, berbagai macam.
Caranya bahkan pernah kita diekspos ke koran, ke media cetak bahwa PT Karya Sejati tidak mengolah dengan baik. Tapi kita perhatikan saja, semua kita sudah kelola dengan baik. Limbah B3-nya pun juga sangat baik, sudah dikelola sesuai dengan aturan. Dan lingkungannya untuk IPAL yang tadi saya sebutkan itu maksimalnya 2.500. Kita baru menggunakan 1.500. Berarti air yang kita kelola itu sudah memenuhi baku mutu. Ketika sudah memenuhi baku mutu, air itu sudah tidak berbau dan sesuai dengan baku mutunya itu sudah kita bisa salurkan atau alirkan ke daerah aliran sungai. Ini yang sering terjadi di perusahaan, makanya kami dari perusahaan itu menghimbau agar para petani bisa membuat karet dengan baik tanpa ada memasukkan baik itu pupuk, ya pupuk itu juga bisa menimbulkan kontaminan, ya ada juga yang tanah, ada batu, macam-macam di dalamnya, ada tepung. Jadi caranya mereka itu adalah untuk menambah berat. Yakinlah Bapak Ibu dan sahabat karet semuanya, ketika karet itu 1 kilo, misalnya karetnya setengah kilo, Bapak Ibu menambahkan sesuatu ke dalamnya menjadi 1 kilo. Ketika kita tes di labor, semua kotorannya itu kita giling dan kita keluarkan, itu akan dapat kadar. Ketika kadarnya itu 1 kilo itu dikali misalnya dengan 22.000, 1 kilo itu misalnya harganya misalnya 22.000, itu akan kita potong kadarnya, misalnya kadarnya tinggal 40%. Berarti pendapatan dari Bapak Ibu juga di bawah 10.000. Kita bermain di kadar. Bapak Ibu yakinlah pegang pada kadar, jangan pegang pada berat. Berat itu penting, tapi lebih pentingnya di kadar. Karena kadar itu menentukan 1% saja atau 2% saja, itu pendapatan itu sudah naik drastis. Maka dari itu saya himbau ke Bapak Ibu, buatlah karet itu, kita sama-sama senang, Bapak Ibu tenang dengan mendapat harga yang bagus, dan juga pabrik karet itu pun tidak mendapat masalah. Saya sering sekali mendapat masalah ya dari sekitar itu, baik dari masyarakat, semuanya itu komplainnya limbah. Dan ada juga yang mengatakan bahwa Karya Sejati perusahaan tidak membantu masyarakat. Kita sudah pernah membantu masyarakat ketika musim kemarau panjang yang pernah terjadi sekitar tahun 2019. Perusahaan itu membantu untuk angkut air bersih dari PDAM untuk masyarakat. Dan juga pada corona ini perusahaan juga membantu dan bekerja sama yang luar biasa dengan pihak kelurahan. Ketika mereka membutuhkan masker, perusahaan membantu masker. Membutuhkan antigen, perusahaan juga membantu untuk memasukkan antigen. Apapun yang mereka perlukan, sampaikan ke perusahaan, perusahaan juga akan menyupport mereka. Ketika ada vaksin, mereka vaksin dengan menghadirkan orang banyak, perusahaan juga menyupport untuk snacknya. Ya, jadi kita bantu sehingga semua itu dapat berjalan dengan lancar. Banyak sekali yang sudah perusahaan perbuat, cuma kita tidak pernah mengekspos keluar. Karena tidak pernah mengekspos, kebanyakan orang mengatakan bahwa perusahaan tidak berbuat banyak untuk masyarakat. Kita juga ada CSR, bahkan yang di sebelah pabrik juga kita berikan dia listrik, air secara gratis. Ya, listrik itu kami berikan itu pada saat kalau ada kawinan, kita menyampur listriknya untuk sound sistemnya itu secara gratis, dan semua peralatan untuk panggung juga kita pinjamkan kepada masyarakat. Dan juga jika ada kematian, perusahaan meminjamkan tugboatnya untuk mengangkut jenazahnya ke tempat pemakaman. Semua itu dilakukan oleh perusahaan untuk siapa? Untuk masyarakat. Itulah perusahaan juga membantu masyarakat. Banyak hal yang telah kita lakukan, tapi bagi mereka yang tidak tahu selalu mengatakan bahwa perusahaan tidak berbuat banyak untuk masyarakat. Silakan, saya yakin juga pabrik-pabrik karet lain juga begitu, bahkan mereka juga punya dana CSR untuk membangun masyarakat tersebut. Dan perusahaan ini juga ada seperti itu. Bahkan kita dengan RT-nya, dengan kelurahannya, semua itu bekerja sama dengan sangat baik. Mungkin ini yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Inilah yang terjadi untuk mengurus masalah-masalah yang timbul itu sangat sulit. Bahkan dari perusahaan itu pernah permasalahan itu sampai ke kepolisian. Karena ini ada unsur-unsur perusakan terhadap perusahaan, maka kita laporkan kepada polisi. Itu pernah kejadian, tapi itu sudah 1-2 tahun yang lalu. Jadi supaya perusahaan itu aman,
kami juga berharap bantuan dari para petani karet itu agar memproduksi bokar yang bersih, agar perusahaan juga tidak banyak dirudung oleh berbagai masalah yang datangnya daripada oknum yang tidak bertanggung jawab. Saya katakan oknum yang tidak bertanggung jawab. Oknum itu bisa datang dari mana saja. Ya, bisa dari masyarakat, dari apa saja. Saya tidak perlu saya sebutkan, mungkin Bapak Ibu sudah tahu oknum-oknum tersebut yang bermain untuk hal-hal yang sebenarnya itu dilarang oleh negara, dan saya pun tidak mau terlibat dengan hal yang dilarang oleh negara, dan saya tidak mendukung semua yang disarankan atau yang apa yang dimau oleh para oknum tersebut. Demikian, terima kasih kepada seluruh sahabat karet semuanya. Sekali lagi, buatlah karet yang bersih dan kering dan bawalah ke perusahaan. Semoga Bapak Ibu selalu sehat, sukses, dan bahagia, dan menjadi orang yang luar biasa.